Kami terima firman-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Sore hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online G2CC. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sore ini, saya mengajak kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah tolong kami sampai hari ini, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan tangan Tuhan yang ajaib dan heran selalu menjaga, melindungi, dan mencukupi semua keperluan dan kebutuhan kami. Termasuk sore ini, saat kami beribadah, mendengar firman-Mu, maka kuasa-Mu menjamah rumah kami masing-masing. Hadir di setiap hati kami, dan membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa lawatan, sehingga hidup kami tidak sama lagi. Sampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara, kita akan belajar dari kitab Wahyu sore hari ini. Dan perikopnya ada di dalam Wahyu pasal 6. Kita akan mulai membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi gemuruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk lain yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara, fokus kita pada sore hari ini adalah pada ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya akan baca kembali kepada saudara. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Lihat ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Penekanan kita pada firman Tuhan ini ada pada kalimat secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Nanti kita akan bahas mengenai ini, saudara. Bagian pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah krisis itu selalu menjadi bagian dari sejarah dunia. Coba kita kilas balik ke belakang. Kita bisa melihat bagaimana dunia mengalami krisis kemanusiaan ketika perang terjadi. Baik perang yang bersifat domestik maupun perang yang bersifat regional. Dan kita juga mengenal istilah perang dunia. Semua negara di dunia terlibat saling berperang dalam kubu masing-masing. Itu membawa krisis dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan. Banyak orang meninggal dunia, ekonomi terjun bebas karena semua dana dipakai untuk perang, hanya untuk memenangkan pertempuran. Juga kita sering mendengar dalam sejarah masa lalu bagaimana terjadi krisis karena bencana alam. Bencana alam itu tidak bisa kita kontrol, saudara. Force major, misalnya gempa bumi atau banjir yang tiba-tiba muncul menghanyutkan rumah, membawa kematian yang sangat besar bagi banyak orang. Bencana alam termasuk bagian dari krisis yang pernah terjadi di dalam
sejarah manusia. Juga pernah terjadi bahaya paceklik atau kelaparan, di mana ladang-ladang tidak menghasilkan sesuatu dan orang-orang kekurangan bahan makanan atau bahan pangan, sehingga terjadi krisis kemanusiaan. Semua negara dan banyak negara mengalami kekurangan makanan, hingga banyak orang juga mati, meninggal karena kelaparan. Banyak orang yang berada di bawah standar kehidupan yang layak untuk menerima gizi. Ya. Orang-orang kekurangan gizi, banyak anak-anak yang mati, banyak orang-orang yang kurus. Dunia mengalami krisis karena kelaparan. Juga di dalam krisis ekonomi, kita banyak melihat dan mendengar bagaimana ekonomi mengalami lonjakan-lonjakan yang membuat negara-negara limbung ekonominya, sehingga juga menimbulkan krisis. Dan hari-hari ini kita berada di dalam krisis kesehatan. Banyak saudara, teman, orang-orang yang kita kenal, tetangga kita, sahabat-sahabat kita meninggal dunia karena terjangkit virus di masa pandemi ini. Semua berlangsung begitu cepat. Dan kita tidak kuasa. Kita tiba-tiba saja berada di dalam situasi krisis itu, dan kita tidak berkuasa untuk bisa lari daripadanya. Kita berada di dalam situasi krisis. Seperti krisis yang pernah terjadi di dalam sejarah, krisis dunia karena pandemi ini benar-benar membawa kita di dalam penderitaan dan ketakutan, dan juga kekhawatiran. Itulah yang ingin saya gambarkan kepada saudara, bahwa di sepanjang sejarah kehidupan manusia ini selalu berulang terjadinya krisis dengan pemicu yang berbeda-beda. Kali ini saja pemicunya adalah wabah. Dan kita sekarang sedang berada di dalam ketakutan. Ya, seperti Abuna pernah jelaskan, bahwa krisis mengancam eksistensi kita sebagai manusia, mengancam kemanusiaan kita, merubah cara kita berkomunikasi, merubah cara kita hidup, dan merubah cara kita berinteraksi dengan sesama. Sekarang sedikit-sedikit kita bisa mencurigai orang lain, takut bahwa dia adalah pembawa virus yang bisa menularkan itu bagi kita. Di dalam pandemi ini kita melihat bagaimana ada orang-orang yang terpapar virus bisa bertahan, tetapi ada juga orang-orang yang terpapar virus kemudian dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi kita tidak tahu kepada siapa virus ini hanya memperlihatkan gejala yang ringan, dan kepada siapa virus ini membawa dampak yang berat. Tapi kehadiran virus ini telah merubah secara total kehidupan manusia, kehidupan saudara dan saya. Kita sekarang lebih banyak di rumah, kita lebih banyak belanja menggunakan berbagai platform dari smartphone kita, dan kita mengurangi interaksi dengan orang lain. Saudara, apa yang disampaikan kepada kita di dalam kitab Wahyu yang barusan kita baca adalah sebuah ekspektasi mengenai krisis yang seharusnya bisa membuat kita membaca situasi kita hari-hari ini secara teologis atau secara rohani. Artinya, memang kita tidak bisa menduga kapan sebuah krisis akan muncul, tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya, kepada kita, bahwa ramalan mengenai kehadiran krisis itu sudah dinyatakan. Kita tidak pernah tahu seperti apa krisis itu hadir, kapan dia hadir, tapi dari sejarah yang sudah kita lalui, ketika kita flashback ke belakang, kita melihat bagaimana krisis hadir. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca sore hari ini, kepada kita diberitahukan bahwa krisis itu sebenarnya bagian dari kehidupan umat manusia. Dia tidak akan pernah berakhir. Berakhirnya adalah pada satu fase. Fase krisis bencana alam selesai, akan muncul krisis yang lain pada timeline yang berbeda di dalam sejarah umat manusia. Hari ini kita mengalami krisis pandemi. Dan firman Tuhan sedang memberitahukan kepada kita bahwa sebetulnya krisis itu menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Bahkan bagian dari kekristenan, di mana kita berada di dalamnya.
Kita tidak bisa menghindari. Oleh sebab itu sebenarnya seharusnya kita siap. Karena itu sudah diberitahukan, sudah disampaikan secara profetik bagi kita. Bahwa kehidupan umat manusia di bumi ini bukan kehidupan yang lancar-lancar saja. Tapi kehidupan yang penuh dengan ujian. Dan Tuhan menghadirkan pencobaan, Tuhan menghadirkan masalah, Tuhan menghadirkan krisis untuk menguji kita. Itu dia, saudara. Itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 6 ayat 6 digambarkan bagaimana krisis itu datang di dalam kehidupan manusia. Secupak gandum sedinar. Secupak gandum. Itu apa artinya secupak gandum, saudara? Saya itu sebesar genggaman telapak tangan, bukan telapak tangan Abuna. Abuna kan orang Asia. Tapi lebih besar lagi, sebesar telapak tangan orang Palestina, orang Arab. Ya, jadi lebih besar. Orang Arab kan tinggi-tinggi, orang Palestina besar-besar, saudara. Ketika dia mengambil gandum segenggam, maka itu disebut secupak. Secupak gandum sedinar. Jadi harga dari satu genggam gandum untuk makanan adalah 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih kalau kita rupiahkan dengan kurs hari ini 2.500. Jangan lihat kursnya, saudara. Tapi 2.500 rupiah itu atau 1 dinar itu adalah take home pay saudara di dalam pekerjaan 1 hari penuh. Jadi misalnya bekerja dari jam 8 sampai jam 6 sore, 8 pagi sampai 6 sore, Anda membawa pulang upah sebesar 1 dinar. Dan 1 dinar itu hanya bisa membeli secupak gandum. Anda bisa bayangkan, saudara, bahwa sedemikian hebat terjadinya krisis yang digambarkan oleh kitab Wahyu kepada kita adalah krisis pangan. Dan itu merupakan krisis yang progresif, saudara. Artinya bukan hanya terjadi di masa lalu, juga terjadi di masa sekarang, dan akan terjadi, dan akan terjadi, dan akan terjadi lagi secara berulang dalam waktu dan timeline yang berbeda-beda. Kita tidak pernah bisa memprediksi kapan tepatnya. Tapi dalam krisis yang hadir itu, manusia akan memiliki kekurangan pangan karena daya belinya rendah. Bagaimana disebut daya belinya rendah? Upahnya 1 hari saja hanya sebesar 1 dinar. Dan kalau untuk membeli bahan makanan itu bahkan tidak cukup untuk perut sendiri. Kita makan 3 kali sehari, saudara. Bekerja sehari penuh hanya bisa menghasilkan gandum untuk dimakan. Kalau kita membelinya sebesar telapak tangan. Itu kalau 1 orang. Padahal di dalam keluarga seorang pekerja, misalnya suami, dia memiliki istri dan misalnya 2 orang anak, maka upah kerja sang suami 1 hari penuh tidak cukup membiayai isi perut 1 rumah per hari. Wow, mengerikan bukan? Itulah gambaran betapa sulitnya kehidupan. Betapa kelaparan muncul karena situasi-situasi yang lain. Betapa manusia berada dan sudah diprediksi akan berada di dalam situasi-situasi yang buruk. Dan jangan kaget, saudara. Saya ingin memberitahukan kepada saudara, walaupun kita merasa bahwa krisis akan membawa kita dalam situasi yang buruk, tapi itu masih belum yang terburuk. Karena yang lebih buruk pasti akan datang. Intensitasnya pasti akan lebih besar, lebih kuat ketika dia terulang. Karena ini bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman, era manusia akan berakhir. Dan kita sedang berada di penghujung itu. Bagaimana kita begitu kaget, ya? Bagaimana perasaan kita, kekagetan kita muncul ketika COVID yang pertama muncul di Wuhan. Kemudian belum selesai itu, tiba-tiba muncul gelombang berikutnya dari serangan COVID yang melanda dunia dengan varian-varian baru yang jauh lebih ganas dan mematikan. Saudara, itu bicara mengenai intensitas yang semakin meningkat. Wah, kalau melihat situasi seperti ini saja, kita sudah hampir menyerah atau kehilangan harapan.
Apalagi kalau kita memang benar-benar memasuki masa akhir zaman di mana puncak penghukuman itu akan membawa manusia di dalam kematian. Lihat ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Perhatikan, kita sudah dipersiapkan bahwa walaupun di dalam krisis pandemi ini kita sudah merasa situasi kita buruk, saudaraku dengar baik-baik, ini masih belum yang terburuk, karena yang terburuk akan datang. Banyak orang-orang yang terkena virus di masa pandemi ini dengan gejala ringan, isolasi mandiri 14 hari, sembuh. Tapi ketika yang lebih buruk akan datang, bahkan tidak ada kesempatan untuk hidup. Karena yang muncul adalah pedang maut dan kerajaan maut. Yang namanya pedang maut dan kerajaan maut itu, dia akan datang mengambil kehidupan. Mengerikan sekali. Apa yang sedang Tuhan bicarakan kepada kita, saudara? Melalui materai yang dibuka dan kehadiran penunggang kuda dengan sejumlah konsekuensi yang mengikutinya, yang membawa manusia berada di dalam situasi-situasi buruk, kita diberitahu oleh Tuhan bahwa masa penghukuman sedang dimulai. Masa penghukuman. Kalau dikatakan masa penghukuman berarti tujuannya adalah menghukum. Dan di mana kita mengatakan penghukuman, maka di situ ada konsekuensi dari penghukuman itu. Oleh sebab itu, mari kita merenung, saudara. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Tidak ada hukuman yang terjadi begitu saja tanpa sebab-sebab. Sebab-sebab di dalam Tuhan itu ada namanya hukum sebab akibat. Ketika kita melanggar sesuatu, maka kita akan menerima akibatnya. Oleh sebab itu, kepada kita sedang diberi gambaran sesungguhnya bahwa menjelang akhir zaman, ketika kita semua bergerak menuju akhir zaman, kita sedang berada di dalam penghukuman yang makin meningkat intensitasnya. Maka jawaban yang paling sederhana untuk menghadapi penghukuman itu hanya ada satu, dan itu merupakan kata kunci yang perlu kita renungkan, adalah bertobat. Berdiri di hadapan Tuhan, mengakui semua dosa dan pelanggaran. Bukan hanya mengakui, saudara. Pertobatan itu artinya tidak mengulang lagi, berbalik arah. Mari kita ubah kehidupan kita yang mungkin selama ini mendukakan hati Tuhan. Mari kita ubah kehidupan kita yang mungkin selama ini melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran dalam relasi sosial, dalam cara kita menjalani hidup, dalam cara kita bekerja, prinsip-prinsip firman Tuhan kita langgar. Mari kita bertobat di dalam cara kita terhubung dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya asal-asalan terhubung dengan Tuhan, tidak benar-benar terhubung di dalam sebuah konteks personal relationship, hubungan pribadi. Mungkin bolong-bolong, saudara. Beberapa hari yang lalu Abuna mengingatkan kita semua bahwa apalagi dalam situasi pandemi ini, Abuna seringkali melihat sebagai gembala, ketika ibadah masih offline dulu, ada yang mulur mengkrat seperti kupu-kupu atau nyala mati, nyala redup kunang-kunang itu ya. Ibadah offline saja bisa seperti kunang-kunang. Apalagi kalau ibadah online seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Nggak ada yang bisa melihat Anda benar-benar ibadah atau tidak. Nah, ini zamannya kita harus bertobat. Karena penghukuman itu adalah sesuatu hal yang pasti.
Dan Tuhan menghadirkan penghukuman final itu dengan cara mempersiapkan manusia sebetulnya. Jadi dia mempersiapkan kita dan memberikan trigger-trigger yang ringan untuk mengingatkan kita. Itulah sebabnya krisis yang hadir dalam sejarah manusia ini sebenarnya sebagai peringatan dini. Supaya kita segera sadar, iya, saya harus kembali kepada Tuhan. Makanya kata kunci pertama yang perlu kita pikirkan bersama-sama di dalam situasi seperti ini bukan hanya mengunci diri di rumah, tapi kita harus bersungguh-sungguh memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Itu bagian yang pertama. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Dia. Mari kita lebih radikal lagi. Karena ini terkait dengan bagian yang kedua yang akan kita pelajari, yaitu bahwa tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa mengangkat kita dari situasi seperti ini kecuali Tuhan sendiri. Coba ya, saya sering mendengar kesaksian teman-teman dan saudara-saudara, Abuna mohon dukung doa, saya terjangkit COVID. Lah kamu terjangkit dari mana? Saya juga tidak tahu Abuna. Saya sudah pakai masker, sudah pakai face shield, sudah cuci tangan, sudah minum vitamin, mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Ya, tetap terjangkit. Kita tidak pernah tahu bagaimana virus itu menjangkiti kita. Karena kita manusia yang tidak sempurna. Itulah sebabnya, saudara, kita butuh covering atau proteksi Tuhan. Karena ketika semua usaha sudah kita lakukan dan kita merasa bahwa yang kita lakukan itu sudah sempurna, sudah memang mengikuti standar, keputusan terakhir itu di tangan Tuhan loh. Ya, itulah sebabnya kita tidak boleh mengandalkan diri kita, tidak boleh mengandalkan koneksi kesehatan kita sendiri. Ada beberapa teman itu yang berkata kepada saya, wah, saya tidak takut kok Pak Sony. Kenapa? Karena indeks daya tahan tubuh saya tinggi. Wah, fakta membuktikan bahwa indeks daya tahan tubuh itu tidak menjamin orang bebas dari penularan COVID. Justru kita merasa baik-baik dan kita mengabaikan faktor-faktor yang lain, itu yang akhirnya menjebak kita. Maka betapa pentingnya di dalam situasi seperti secupak gandum sedinar yang kita hadapi hari-hari ini. Ini artinya krisis, saudara. Ya, secupak gandum sedinar itu adalah krisis. Saya masih ingat ketika menjelang PPKM beberapa waktu yang lalu itu toko-toko yang menjual sembako, bahan pangan ramai sekali. Orang nyetok beras, orang nyetok mie instan, orang nyetok persediaan. Karena ketakutan. Sebab krisis sedang terjadi dan tidak ada pilihan bagi manusia kecuali berada di dalamnya dan bertahan di dalamnya. Nah, bagian yang kedua ini adalah pengandalan akan Tuhan, karena hanya dengan cara demikian kita bisa bertahan di dalam krisis. Saya selalu berkata kepada teman-teman jemaat dan orang-orang yang terhubung dengan Abuna, yang penting sekarang adalah bagaimana kita masih bisa bernafas. Bagaimana kita masih bisa bertahan hidup. Jadi kita harus melupakan dulu yang lain. Gaya hidup kita yang selama ini mewah, tidak peduli dengan orang lain. Keegoisan kita dalam pekerjaan, dalam hidup. Hal-hal yang menjadi hobi, kesenangan kita. Harus kita tinggalkan kan? Lihat mall ditutup. Kita nggak bisa jalan-jalan lagi. Toko-toko ditutup. Karena isolasi mandiri. Dan kita harus mendukung usaha pemerintah itu. Jangan menggunakan asumsi-asumsi rohani dan berkata ini agenda antikris dan sebagainya. Anda salah, saudara. Ya, memang situasinya seperti ini. Jadi kita harus berjuang untuk bertahan hidup. Kalau vaksin bisa membuatmu bertahan hidup, lakukan. Jangan gunakan dalil-dalil teologis untuk menolak itu. Jangan naif, saudara. Oleh sebab itu mari kita melihat. Saya banyak menemukan orang-orang yang berkata, mari kita beriman. Kita percaya virus nggak kena kita. Kena.
Ada yang berkata tidak perlu vaksin. Kena. Justru Abuna menganjurkan, pemerintah sudah menetapkan kita perlu vaksin, ya vaksin, ikuti. Itu cara untuk membuat kita bertahan hidup. Karena Tuhan juga bisa bekerja melalui prosedur itu. Oleh sebab itu, betapa pentingnya ketika kita memasuki masa secupak gandum sedinar, maka agenda utama kita adalah bagaimana kita bertahan hidup. Titik. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca sore hari ini, untuk bertahan hidup, kita harus mengandalkan Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa kita andalkan. Apa? Kehebatan kita, kekayaan kita, nama besar kita. Mari kita pelihara nyawa kita yang hanya satu ini. Tidak ada backup nyawa, saudara. Nggak ada. Oleh sebab itu, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan, mari kita benar-benar mengandalkan Dia. Dia yang memutuskan. Kepadanya kita berharap. Tuhan, aku mau untuk tetap mengandalkan-Mu. Ketika murid-murid berada di dalam perahu yang terombang-ambing karena badai, apa pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-murid itu? Di mana imanmu? Maka mari kita mengaktifkan iman kita. Kita naikkan elevasi itu. Apalagi dalam situasi di mana kita berada di rumah. Levelnya harus kita naikkan. Kepercayaan kepada Tuhan. Itu adalah kerjasama yang baik dengan hikmat. Menggunakan protokol kesehatan, saudara. Secupak gandum sedinar adalah situasi yang hanya akan bisa kita hadapi ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Ini bukan jawaban normatif, bukan. Melibatkan Tuhan adalah benar-benar pasrah kepada Tuhan. Ya, kita memang sedang dibawa untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Akal logika kita itu gak jalan dalam situasi seperti ini. Saya ingin membaca sebuah peristiwa krisis di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Perikopnya berjudul minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah." Berarti ini sudah habis. Ya. Kecuali, ternyata dia masih punya. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu berisi minyak itu ukurannya segini, saudara. Buli-buli yang terbuat dari tanah liat. Dan itu memang pada zaman itu digunakan untuk menyimpan air atau menyimpan minyak. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu," artinya minyak yang tersisa dalam buli-buli itu, "ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang." Ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau beserta anak-anakmu." Wanita ini mengalami krisis ekonomi, krisis pangan, krisis kehidupan. Suaminya mati, dan dia tidak punya apa-apa lagi, rupanya
untuk bertahan hidup dia mengutangi banyak orang, mengutang terhadap banyak orang, bukan mengutangi. Dan dia tentu tidak bisa lagi mengutang karena yang sebelum-sebelumnya saja belum dibayar. Nah, di puncak krisis, tiba-tiba Tuhan hadir yang ditampilkan melalui kemunculan Elisa. Di zaman Perjanjian Lama itu suara Nabi sama dengan suara Tuhan, saudara. Jadi mereka adalah representasi isi hati Tuhan kepada umat. Dan terjadi percakapan, Elisa berkata, apa yang kamu punya? Wanita ini berkata, tidak ada apa-apa lagi kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dan itu yang terakhir. Apa kata Elisa? Dia berkata, pinjam bejana-bejana kosong dari tetanggamu, tutup pintumu, masuk dalam rumah dan tuang minyak itu ke dalam bejana. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tapi memang demikianlah cara kerja Tuhan di dalam krisis. Itulah sebabnya Abuna katakan tadi, jangan pernah mengandalkan diri, logikamu, kemampuan analisismu. Tidak bisa. Untuk bertahan di dalam situasi secupak gandum sedinar, saudaraku, maka kita butuh petunjuk Tuhan. Dan kita tahu dalam perikop yang kita baca mengenai janda yang kekurangan ini, kita jadinya melihat bahwa Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tidak logis. Dia butuh makan kok, malah disuruh minjam lagi bejana kepada tetangga yang mungkin dia utangi. Untung tetangganya mau meminjamin bejana-bejana kosong itu. Wanita ini mengikuti petunjuk itu dengan taat. Karena sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah tidak ada jalan keluar yang lain, ya sudah ikut aja. Ya, ikut aja. Makanya kalau Anda suka baca dan terlalu banyak membaca posting di WA, di internet, itu belum tentu benar loh, saudara. Kapan hari itu ada orang mengirim WA, tolong kasih tahu ke jemaat, misalnya kalau ada yang terkena COVID, minum air kelapa dicampur dengan ini, nanti akan sembuh dari COVID. Akhirnya itu hoax. Dan banyak. Akhirnya kita kan bingung yang mana. Karena sudah tidak ada jalan keluar. Ya, kita anggap itu benar, Nah, seperti itu. Wanita ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi ketika Elisa memintanya untuk melakukan hal yang tidak logis, tapi memang itu cara kerja Tuhan. Ya. Melampaui akal pikiran kita. Nah, kalau itu terjadi, Tuhan hadir memberi solusi kepadamu pada sore hari ini dengan sesuatu yang tidak logik. Jangan analisa-analisa. Jangan berkata, ini apa sih? Kok begini sih cara kerja Tuhan? Jangan dianalisa. Sebab momentumnya nanti akan hilang. Lakukan saja seperti wanita ini. Dia taat. Ingat, Abuna selalu mengajarkan bahwa ketaatan itu mendahului pengertian. Anda tidak perlu mengerti untuk taat. Lakukan saja. Lalu dia menuang. Dan dia melihat minyak itu terus mengalir keluar dari buli-buli kecil itu, memenuhi bejana-bejana yang besar. Buli-buli loh, sumbernya kecil, yang dipinjamnya bejana lebih besar. Dan ketika bejana itu penuh, dia minta lagi bejana, nggak ada. Maka di detik itu minyak dari buli-buli itu juga berhenti mengalir. Apa yang kita pelajari? Sekalipun kita sedang berada dalam situasi secupak gandum sedinar, saudaraku, jangan takut ya. Tuhan tetap hadir di dalam masa yang sulit. Ingat lagu itu, walau 1000 rebah di sisiku, ya, kita melihat orang-orang rebah di sisi kita, tapi kita tidak boleh takut, karena justru dalam situasi yang sulit, di situ Tuhan hadir. Dalam situasi secupak gandum sedinar, apapun indikator-indikator yang menyebabkannya terjadi, kita juga tidak boleh kehilangan harapan bahwa semuanya akan baik. All is going well. Jadi ya, kita berdoa pada Tuhan, Tuhan, mampukan aku bertahan karena aku akan melihat ini akan berlalu. Badai akan berlalu. Ombak akan berhenti.
Kadang-kadang Tuhan hadirkan itu untuk menguji kita. Seberapa kuat kita memegang Dia, percaya kepadanya. Seberapa kuat kita bisa bertahan di tengah danau. Karena kita toh akan tiba di tepian, di seberang danau. Itu loh saudara, perspektif rohani yang harus kita bangun ketika hari-hari ini kita sedang berada dalam situasi secupak gandum sedinar. Karena Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk menolong dan membalikkan situasi kita. Kalau Dia bisa menggunakan minyak yang ada di dalam buli-buli kecil yang berada dan dimiliki oleh seorang janda, terlebih kita hari ini, Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk menolong kita dan membalikkan situasi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami sungguh dikuatkan dan kami percaya sekalipun kami berada dalam situasi secupak gandum sedinar, kami tetap kuat, kami tetap sehat, kami tetap bisa bertahan dan berpengharapan karena kami yakin bahwa Tuhan menjaga kami, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin.